kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian di awal pekan yang berbahagia ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 103. Yang mana pada Renegade Immortal episode 103 ini menceritakan Wanglin yang akhirnya memutuskan pergi dari planet Suzaku untuk memulai perjalanan barunya di planet lain. Dan di sini pun Wanglin akan diberi 3 teknik yang tidak tertandingi oleh si Tunan. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Wanglin terkejut saat utusan aliansi kultivasi membuka topengnya. Karena ternyata dia adalah Muzi yang pernah Wanglin temui di perbatasan negara Zhou. Setelah itu pun Muzi meminta Yun Cuizi untuk mundur karena Muzi ingin ngobrol dengan Wanglin. Kemudian Muzi bertanya kenapa Wanglin menolak menjadi putra Vermilion berikutnya. Di sini Wanglin berpikir daripada mengatakan kristal kultivasi bintang memilihnya, lebih baik bilang jika orang itulah yang memilih Wanglin. Kemudian Wanglin berkata pada Muzi jika tujuan Wanglin bukan pada gelar Vermilion. Mendengar itu pun Muzi tidak membujuk Wanglin lagi karena Wanglin sudah mempunyai tekad sebesar itu. Terlihat Muzi pun langsung mengembalikan kristal kultivasi bintang ke dalam makam Ye Wuyou. Yang mana terlihat jika penjaga emas itu kini muncul kembali untuk menjaga itu. Setelah itu pun Muzi juga menggabungkan kembali hati kultivasi bintang yang dirusak Zhu Guizi kemarin. Dan kemudian Muzi mengatakan kepada semua orang, siapapun yang bisa mendapatkan hati kultivasi bintang ini, maka dia akan menjadi putra Vermilion berikutnya. Mendengar itu pun, terlihat Zixin dan Zhou Wute yang maju untuk memperebutkan itu. Wanglin pun terkejut setelah Zixin mengeluarkan auranya. Karena ternyata sekarang Zixin sudah berada di tahap menengah transformasi jiwa. Dan Wanglin merasa ada yang tidak beres karena kultivasi Zixin bisa melunjak sebanyak ini. Namun setelah memeriksa, Wanglin pun melihat ada aura dari Jianfeng di dalam tubuh Zixin ini. Muzi yang melihat itu pun juga tidak menyangka jika tubuh tungku pemurnian seperti Zixin ternyata bisa berbalik dan mengambil untuk diri sendiri. Sementara Zhou Wute, dia punya garis darah naga biru yang seharusnya adalah kandidat yang paling cocok. Namun sayangnya, kultivasi Zhou Wute belum mencapai transformasi jiwa dan akan sulit meyakinkan orang. Di sini pun terlihat jika Muzi berniat mengumumkan siapa yang akan menjadi putra Vermilion selanjutnya. Akan tetapi Wanglin menahan itu sambil berkata, meski Zhou Wute belum mencapai transformasi jiwa, bukan berarti seumur hidup dia tidak bisa mencapai transformasi jiwa. Mendengar itu pun Zixin sangat kesal karena Wanglin akan menggagalkan dirinya yang akan dipilih oleh Muzi. Di sini pun Zixin berkata, jika bendera 1 miliar jiwa milik Wanglin sudah hancur dan kultivasi Wanglin juga hanya tahap awal transformasi jiwa. Yang mana sekarang jika Zixin ingin membunuh Wanglin akan semudah membalikkan telapak tangan. Namun Wanglin berkata, bagaimana jika Wanglin akhirnya setuju untuk menjadi putra Vermilion? Terlihat Zixin pun hanya bisa mundur setelah mendengar perkataan Wanglin ini. Mendengar itu pun Muzi bertanya, apakah Zheng Niu ini berubah pikiran? Kemudian Wanglin pun mengatakan, meski Wanglin menjadi putra Vermilion, Wanglin pun akan langsung mewariskan gelar ini kepada Zhou Wute. Mendengar perkataan Wanglin pun, Muzi ini sangat tertarik. Dan karena sudah diputuskan, maka mulai hari ini Zhou Wute adalah putra Vermilion generasi ke-15. Dan Muzi meminta Zhou Wute berlatih dengan tekun di sini dan merasakan baik-baik segel Suzaku. Terlihat Muzi pun langsung memasukkan hati kultivasi bintang ke dalam Zhou Wute ini. Kemudian Muzi membuka sebuah ruang di dalam lautan emas ini untuk memasukkan Zhou Wute ke sana agar bisa segera memahami segel Suzaku. Kemudian Muzi mengatakan jika dirinya akan memberikan sepertiga wilayah planet Suzaku untuk suku peninggalan immortal ini. Akan tetapi setiap 1000 tahun mereka harus bisa menyerahkan tengkorak satu anggota suku 9 daun ke atas. Mendengar itu pun Yun Cuizi langsung menyetujui hal tersebut. Kemudian setelah itu Muzi mengirim semua anggota suku peninggalan immortal dari tempat ini. Terlihat Wanglin pun langsung berterima kasih atas hal tersebut. Namun Muzi mengatakan jika ini hanya bantuan kecil dan Zheng Niu tidak perlu berterima kasih. Karena mungkin kelak Muzi juga akan membutuhkan bantuan dari Zheng Niu ini. Yang mana saat itu terjadi, maka Zheng Niu jangan sampai menolak. Kemudian Muzi mengatakan jika sekarang dia harus kembali melapor ke aliansi kultivasi dan apakah Zheng Niu ini mau ikut kembali bersama Muzi tersebut.
Namun Wang Lin mengatakan jika dirinya masih ada urusan yang belum selesai. Mendengar itu pun, Mozi memberi Wang Lin sebuah segel untuk dipadatkan agar Wang Lin bisa pergi dari tempat ini. Kemudian sambil pergi, Mozi mengatakan jika jalan abadi sangatlah panjang dan mereka pasti akan bertemu lagi suatu hari. Setelah itu pun, Wang Lin pergi dengan lega karena jiwa hidupnya dan Wan sudah didapatkan, yang mana karena itu sudah tidak ada lagi yang bisa mengendalikan hidup mati mereka. Sedangkan untuk bendera 1 miliar jiwa yang rusak parah, Wang Lin pun berjanji setelah keluar nanti dirinya akan mencari jiwa yang cukup untuk memperbaikinya. Di sini Wang Lin juga sadar jika gelar Vermilion sudah diberikan kepada Zhou Wutei yang sangat setia dan berjiwa besar. Dan Wang Lin yakin meski dirinya pergi, maka Zhou Wutei pasti akan menjaga orang-orang yang berhubungan dengan Wang Lin. Yang mana dengan begini, Wang Lin sudah tidak punya kekhawatiran lagi. Setelah itu pun, Wang Lin melihat Su Ligu yang diselimuti kabut hitam. Di sini pun Su Ligu memberitahu Wang Lin jika pisau sabit itu sudah berhasil dia jinakkan dan sekarang dia sangat penurut. Wang Lin pun yakin jika pisau sabit ini pasti sangat berguna karena pisau sabit ini cukup misterius. Kemudian Su Ligu pun meminta pisau sabit yang adalah saudara keempatnya itu untuk segera menemui tuannya sekarang, yaitu Wang Lin. Kemudian terlihat jiwa dari pisau sabit itu muncul untuk memberi hormat kepada Wang Lin. Di sini pun Wang Lin teringat jika pisau sabit ini sangat liar dan sulit dijinakkan. Bahkan Wang Lin pun tidak bisa menanamkan kesadaran ilahi padanya. Namun Wang Lin tidak menyangka jika pisau sabit ini malah begitu menuruti Su Ligu. Maka dari itu, Wang Lin akan mengendalikan pisau sabit ini lewat Su Ligu saja dan membuatnya berguna bagi Wang Lin. Setelah itu pun, Su Ligu mengajak pisau sabit itu masuk ke dalam Wang Lin. Dan Wang Lin juga pergi dari tempat ini menggunakan segel yang diberi Mozi tadi. Kemudian terlihat jika Wang Lin kembali ke sekte awan langit hingga 1 tahun kemudian. Terlihat Wang Lin pun terus memainkan bidak caturnya sendiri. Di sini Wang Lin juga tahu jika dalam 1 tahun ini suku peninggalan immortal mundur ke wilayah barat laut planet Suzaku, yang mana sejak saat itu sudah tidak mudah berkonflik dengan kultivator. Namun setelah perang ini, sebagian besar kultivator planet Suzaku mati dan terluka. Dan karena hal itu, berbagai negara dan sekte banyak yang merosot. Sedangkan Zhou Wutei dirinya tahu sulit untuk meyakinkan orang-orang. Maka dari itu, begitu keluar dari makam Vermilion, dia langsung bermeditasi di Gunung Vermilion. Adapun Xijin dan Liu Mei kabarnya melarikan diri ke ruang berbintang. Wang Lin pun awalnya berniat merebut 3 jiwa emas yang diambil Zhu Guizi, namun jejaknya pun hilang. Sementara Zhou lebih beruntung dari Wang Lin, karena dia punya rumah untuk pulang dan masih punya kesempatan berbakti kepada orang tua. Dan jika suatu hari Zhou berlatih sampai tahap Nation Soul, maka Wang Lin sudah menyuruh Tian untuk memberikan sesuatu kepada Zhou. Kemudian sebelum Wang Lin pergi dari planet Suzaku, dirinya pergi ke bekas wilayah negara domain salju, yang mana di tanah utara yang sangat dingin itu masih ada bunga yang mekar di tengah dingin. Di sini pun tampak sebuah bunga berwarna biru yang dijanjikan Hongdi sebagai hadiah karena Wang Lin sudah menghabisi Jianfeng. Kemudian setelah itu pun Wang Lin kembali ke tempat yang melahirkan dan membesarkan dirinya. Di sini pun Wang Lin teringat semua masa lalu tentang kedua orang tuanya saat dirinya terus menatap kayu nisan dari kedua orang tuanya itu. Yang mana hal itu pun membuat Wang Lin kembali menangis. Kemudian terlihat Wang Lin pun bersujud di depan nisan kedua orang tuanya itu dan leluhur keluarga Wang, sambil berpamitan kepada mereka jika Wang Lin harus pergi dari planet ini. Terlihat Wang Lin seperti melihat kedua orang tuanya yang tidak rela melepaskan kepergian Wang Lin saat Wang Lin akan meninggalkan tempat kelahirannya ini. Namun sambil meneteskan air matanya pun, Wang Lin langsung menutup pintu tempat ini. Kemudian di negara Zhou, yang sekarang adalah negara kultivasi tingkat 4, terlihat si Tunan sedang bersenang-senang dan bermain cewek di tempat ini. Akan tetapi Wang Lin langsung memanggilnya karena sudah saatnya mereka pergi. Saat di tengah perjalanan pun si Tunan memberitahu Wang Lin kenapa dirinya mau menempuh langkah kultivasi. Yang mana tujuan si Tunan mau berkultivasi karena dirinya ingin mendapatkan harta dunia dan memiliki wanita cantik dunia. Dan jika saja dirinya tidak sering bertemu musuh kuat yang memaksa si Tunan harus menerobos, maka jalan kultivasi ini sudah sejak lama dia tinggalkan. Mendengar itu pun Wang Lin mengatakan jika jalan kultivasi mereka berbeda. Seketika si Tunan teringat dengan Ye Wuyao yang dulunya mengajaknya membangun negara kultivasi sendiri setelah mendengar perkataan Wang Lin ini. Tak lama setelah itu pun mereka sampai di sebuah portal di langit. Dan si Tunan pun memberitahu jika ini adalah angin langit perbatasan. Yang mana setelah melewatinya, maka Wang Lin benar-benar meninggalkan planet Suzaku.
Di sini Wang Lin pun langsung memanggil tubuh aslinya untuk keluar. Yang mana terlihat tubuh asli Wang Lin ini muncul dengan 3 bintang di dahinya. Setelah itu pun, kedua tubuh Wang Lin ini langsung menyatu dan membentuk tubuh dewa kuno Wang Lin yang asli. Melihat itu si Tunan tampak senang karena sekarang kultivasi Wang Lin sudah berada di puncak tahap menengah transformasi jiwa. Kemudian terlihat Wang Lin pun langsung berusaha menghancurkan untuk bisa memasuki portal tersebut. Dan terlihat si Tunan juga menggunakan tangan besarnya untuk membantu Wang Lin membuka portal tersebut. Yang mana kemudian terlihat aura besar dari Wang Lin setelah berhasil masuk ke portal itu. Zhou Wute yang merasakan aura tersebut pun hanya bisa mengucapkan selamat jalan kepada Wang Lin. Sementara bagi Yun Cuizi, generasi muda patut ditakuti. Di sini pun Zhou Ru yang sedang bersama dengan kedua orang tuanya pun juga merasakan kepergian Wang Lin dari planet ini. Bahkan semua keluarga Wang pun langsung memberi penghormatan untuk kepergian leluhurnya tersebut. Setelah sampai di ruang berbintang pun, si Tunan memberitahu jika dengan kecepatan ini, maka dalam 1 bulan mereka bisa sampai ke planet perdagangan yang mereka tuju. Kemudian si Tunan memberi Wang Lin sebuah kantong yang sudah dia curi dari suku peninggalan immortal saat Wang Lin tidak ada. Dan terlihat banyak harta yang sudah dicuri si Tunan ini untuk Wang Lin. Terlihat Wang Lin pun sangat berterima kasih atas semua ini. Di sini si Tunan pun memberitahu jika Wang Lin yang bertujuan pergi ke planet Tianyun perlu banyak persiapan. Si Tunan pun juga mengatakan jika saat melihat Wang Lin bertarung dengan orang, harta pusaka Wang Lin pun cukup mumpuni. Akan tetapi, kemampuan magis Wang Lin tidak begitu bagus. Maka dari itu, si Tunan akan mengajari Wang Lin 3 jurus. Yang mana 3 jurus pembunuh ini adalah kumpulan pemahaman si Tunan selama puluhan ribu tahun berkultivasi dan daya hancurnya tidak tertandingi. Di sini si Tunan juga memberitahu jika seumur hidupnya si Tunan hanya mengajarkan ini kepada Wang Lin saja. Terlihat si Tunan pun langsung memperlihat teknik yang pertama. Dan teknik pertama ini dinamakan jari kehancuran, yang mana hanya dengan 1 jarinya saja mampu menghancurkan batu besar di hadapan mereka. Setelah itu pun si Tunan langsung memperlihatkan tekniknya yang kedua tersebut. Dan teknik yang kedua ini pun diberi nama jari transformasi iblis. Melihat itu pun Wang Lin terkejut karena api iblis muncul dari teknik kedua ini. Kemudian si Tunan pun meminta Wang Lin melihat baik-baik teknik yang terakhir ini. Di sini pun terlihat si Tunan langsung memunculkan benda seperti gerbang istana. Dan kemudian pun si Tunan langsung mengeluarkan teknik jari alam baka. Yang mana terlihat tangan-tangan iblis yang muncul dari gerbang tersebut. Kemudian si Tunan pun mengajak Wang Lin untuk berlatih bersama si Tunan ini. Karena si Tunan ingin melihat berapa persen Wang Lin sudah menguasainya. Terlihat Wang Lin pun sudah 1 bulan berlatih 3 teknik dengan si Tunan ini. Di sini pun si Tunan sangat lega dan dia sudah tidak perlu khawatir tentang Wang Lin lagi. Si Tunan pun meminta Wang Lin bertanya langsung jika masih ada yang tidak dia mengerti. Kemudian Wang Lin bertanya di atas ranah Esen dan masih ada ranah apa lagi. Si Tunan pun mengatakan ketika para kultivator memulai jalan kultivasi abadi, mereka mengira jika jalan kultivasi dimulai dari kondensasi Ji dan berakhir di Esendan. Padahal itu baru langkah pertama dari jalan tak terbatas ini. Karena di atas semua ranah itu masih ada langkah kedua. Dan si Tunan pun tahu hal ini dari informasi yang dulu diperoleh Ye Wuyo dari aliansi kultivasi. Si Tunan pun mengatakan jika langkah kedua ini bernama 3 ranah penghancur nirwana. Yang mana ranah pertama adalah Nirwana Scryer, ranah kedua bernama Nirwana Cleanser, dan yang ketiga bernama Nirwana Shatterer. Yang mana 3 ranah ini adalah jalan tertinggi setelah Esendan. Di sini Wang Lin bertanya apakah sekarang si Tunan berada di ranah Nirwana Scryer. Namun si Tunan mengatakan tidak semudah itu. Karena di antara Esendan dan Nirwana Scryer masih ada 2 rintangan lagi. Yang mana itu adalah ilusi yin dan kenyataan yang. Dan kultivator ranah niat hanya setelah melewati pemurnian kedua ranah niat yin yang baru memiliki kualifikasi memasuki tahap awal Nirwana Scryer. Tak lama setelah itu pun mereka berdua sampai di planet perdagangan di wilayah planet Kunsu. Dan si Tunan yakin harta atau bahan apa yang dibutuhkan Wang Lin pasti bisa ditemukan di planet perdagangan ini. Di sini pun si Tunan meminta Wang Lin jalan-jalan sendiri karena si Tunan akan pergi duluan untuk bersenang-senang. Dan si Tunan berjanji 3 hari lagi dia akan mencari Wang Lin. Di sini pun Wang Lin berharap planet perdagangan ini punya bahan untuk memperbaiki kompas bintang miliknya. Setelah itu pun Wang Lin sudah berada di kota Mingmei di planet perdagangan tersebut.
Wang Lin yang sudah berganti outfit pun dengan mudah mendapatkan benda yang bernama batu kayu semesta. Yang mana hal itu membuat Wang Lin tidak menyangka jika planet perdagangan ini memang mempunyai bahan lengkap. Akan tetapi, Wang Lin masih tidak bisa menemukan benda bernama cairan salju tinta yang dia butuhkan. Kemudian Wang Lin berniat pergi ke toko yang bernama Toko Sukusang yang katanya punya segala macam barang. Dan Wang Lin berniat mencari informasi tentang cairan salju tinta itu. Namun saat akan masuk, tiba-tiba saja ada serangan yang mengarah ke Wang Lin. Terlihat muncul seorang pemuda yang menyuruh Wang Lin pergi karena ada seorang yang terhormat di dalam toko tersebut. Namun menggunakan petir merahnya, Wang Lin langsung menyerang pemuda tersebut. Di sini Wang Lin tidak menyangka jika pemuda itu mempunyai tinju yang sangat cepat. Akan tetapi dengan cepat pun, Wang Lin langsung mengikat pemuda itu menggunakan segelnya. Tak lama kemudian ada serangan kelas dari tuan pemuda tersebut. Namun menggunakan teknik perputaran bintang, Wang Lin langsung mengirim pemuda itu ke dalam toko tersebut. Di sini pun pemuda itu sangat marah karena Wang Lin berani menghancurkan fondasi abadi miliknya. Tak lama setelah itu, tuan dari pemuda itu muncul yang bernama Bai Wei, sang murid Zizong di sekte Tianyun di tahap menengah transformasi jiwa. Menyadari Wang Lin punya kemampuan bagus, Bai Wei pun bertanya siapa nama Wang Lin ini. Dan di sini Wang Lin pun juga menggunakan nama aslinya di tempat ini. Bai Wei pun meminta Wang Lin tidak mempermasalahkan lagi karena bawahannya itu sudah tidak sopan. Di sini Bai Wei juga memberitahu jika dirinya adalah murid dari sekte Tianyun di planet Tianyun. Dan Bai Wei pun bertanya Wang Lin berasal dari mana. Di sini Wang Lin pun hanya menjawab jika dirinya hanya pengembara dan tidak mempunyai guru serta tidak mempunyai sekte. Di sini pun Bai Wei tidak akan memaksa Wang Lin yang tidak mau mengatakan asal-usulnya. Kemudian di sini pun Bai Wei memberitahu Wang Lin jika sebentar lagi gurunya akan merayakan ulang tahun yang ke-10.000 tahunnya. Dan Bai Wei mengundang Wang Lin ke planet Tianyun jika Wang Lin punya waktu. Terlihat Wang Lin pun menerima undangan itu dengan baik. Dan kemudian Wang Lin masuk ke toko itu setelah mereka berdua pergi. Di dalam toko itu pun Wang Lin menemukan cairan salju tinta yang dia cari. Akan tetapi karena sangat mahal, Wang Lin pun langsung meninggalkan tempat ini. Namun Wang Lin langsung memberitahu kepada si Tunan jika di kota Mengmei dan di toko Klansang terdapat cairan salju tinta yang Wang Lin cari. Setelah itu pun terlihat si Tunan dikejar-kejar orang karena si Tunan langsung mencuri cairan salju tinta yang dicari Wang Lin tersebut. Dan terlihat si Tunan sangat menikmati semua pencurian ini. Setelah itu pun mereka berdua kembali ke ruang berbintang menggunakan kompas bintang Wang Lin. Dan kemudian si Tunan memberikan cairan salju tinta yang dicari Wang Lin tersebut. Setelah itu pun si Tunan memberitahu Wang Lin jika dirinya ingin pergi. Mendengar itu pun Wang Lin meminta si Tunan menjadi pangeran yang baik dan mereka pasti bertemu lagi. Di sini pun si Tunan mengaku jika dirinya ingin menikmati sisa hidup dengan baik dan bersenang-senang sepuasnya. Setelah itu pun Wang Lin langsung mengeluarkan kereta penembak dewa yang Wang Lin simpan di gelangnya. Melihat harta abadi tersebut, si Tunan pun tampak terkejut karena harta itu hampir mencapai harta abadi tingkat menengah. Bahkan si Tunan tidak menyangka jika Wang Lin mempunyai begitu banyak harta. Kemudian Wang Lin pun memberikan sebuah slip giok kepada si Tunan. Dan setelah memeriksa pun si Tunan tahu bahwa itu adalah segel untuk mengendalikan harta abadi ini. Di sini pun si Tunan tahu jika Wang Lin mau memberikan kereta penembak dewa ini kepadanya. Wang Lin pun berniat menyimpannya lagi jika si Tunan tidak mau menerimanya. Akan tetapi di sini si Tunan pun sangat mau menerima harta abadi tersebut. Kemudian setelah itu pun si Tunan bersiap pergi dengan harta miliknya. Namun di sini dia berpesan jika planet Tianyun adalah tempat asing bagi Wang Lin, yang mana Wang Lin harus berhati-hati dalam setiap tindakan. Akan tetapi Wang Lin juga tidak boleh merusak kebanggaan kultivator planet Suzaku, yang mana jika Wang Lin terdesak maka Wang Lin bisa datang ke planet Feng Luan untuk mencari si Tunan. Karena selama ada si Tunan di sana maka tidak akan ada yang berani mengganggu Wang Lin. Di sini pun Wang Lin meminta agar si Tunan tidak berbicara terlalu sombong. Dan Wang Lin meminta si Tunan ke planet Tianyun untuk mencari Wang Lin jika si Tunan dipukuli orang lagi. Yang mana di sana tidak akan ada yang berani menyentuh si Tunan. Di sini pun si Tunan berjanji jika suatu hari nanti dirinya dalam kesulitan maka dia akan mencari Wang Lin. Namun Wang Lin juga harus mendapat pencapaian besar karena jika tidak maka si Tunan akan malu menceritakannya kepada orang lain. Setelah itu pun, si Tunan pergi dan meninggalkan Wang Lin di tempat ini. Di sini pun Wang Lin tidak tahu apakah di kehidupan ini dirinya masih bisa bertemu lagi dengan si Tunan atau tidak. Wang Lin pun juga mengaku jika seumur hidupnya dirinya tidak sujud pada langit dan bumi serta tidak menghormati roh dan dewa.
Namun Wang Lin pun hanya sujud kepada orang tuanya dan hanya menghormati si Tunan. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 103 ini. Setelah begitu lama dan banyak rintangan yang dihadapi Wang Lin di planet Suzaku, akhirnya Wang Lin menuju planet Tianyun untuk memulai perjalanan barunya ya. Dan bagaimanakah perjalanan baru Wang Lin di planet Tianyun itu? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 104. Akhir kata, selamat menjalankan awal pekan yang indah ini dan see you next episode.